Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam membahas materi adab media sosial di dalam Islam. Salawat dan salam kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan buat arwah junjungan panutan dan ikutan kita, yakninya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, untuk materi kita sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi, adab menggunakan media sosial dalam Islam. Nah, di dalam pembahasan materi kita kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu yang dikatakan dengan media sosial? Kemudian yang kedua, macam-macam media sosial. Yang ketiga, dampak media sosial baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Kemudian kesimpulan. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, media sosial. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih rinci terkait media sosial ini, tentu kita harus memahami apa itu yang dimaksud dengan media sosial. Nah, media sosial adalah merupakan sarana interaksi berbasis online yang kian populer di kalangan masyarakat luas. Nah, kehadiran media sosial ini di tengah masyarakat pada era ini memberikan banyak manfaat yang sangat besar. Media sosial cukup membantu untuk menghapus jarak sehingga mereka bisa berkomunikasi dan mengenal banyak orang melalui media sosial. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat dampak negatif di dalamnya. Untuk meminimalisir dampak negatif dari media sosial, perlu kita mengetahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika menggunakan media sosial. Nah, di dalam menggunakan media sosial terdapat aturan atau rambu-rambu yang membatasi pengguna untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Aturan atau rambu-rambu menggunakan media sosial kita kenal dengan adab. Nah, adab ini dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam menggunakan media sosial. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, media sosial. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, bahwa media sosial ini mempunyai aturan tertentu untuk bisa kita menggunakannya, supaya kita di dalam bermedia sosial ini tidak salah langkah, tidak salah dalam menggunakan atau mengaplikasikannya. Nah, di dalam media sosial ini ada dua definisi. Yang pertama dikemukakan oleh B.K. Lewis. Beliau menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi produksi dan berbagi pesan.
Itu pendapat para ahli yang pertama. Kemudian pendapat para ahli yang kedua yang bernama karya Dave Kerpen. Beliau menyatakan media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan sosial, baik antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi atau lembaga. Nah, berdasarkan dua pandangan ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi sosial serta berbagi konten dalam bentuk tulisan, foto, video tanpa dibatasi ruang maupun waktu, selama pengguna tersebut tersambung dengan internet. Dah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, macam-macam media sosial. Di antara macam-macam media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan blog. Layanan blog merupakan jurnal pribadi seseorang di mana ia dapat berbagi tulisan tentang kegiatan sehari-hari, hobi, dan catatan atau pandangan yang menyikapi suatu isu yang ada. Yang kedua, layanan jejaringan sosial. Jejaringan sosial saat ini populer di kalangan masyarakat karena memiliki fungsi untuk berinteraksi satu sama lainnya. Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, layanan berbagi media. Layanan berbagi media merupakan layanan yang digunakan untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Salah satu contoh media sosial jenis ini adalah YouTube. Berikutnya kita masuk poin yang ketiga, dampak media sosial. Nah, di dalam menggunakan media sosial ini tentu kita harus memahami dampak baik dari sisi positifnya maupun dari sisi negatifnya. Kita lihat yang pertama, dan dampak penggunaan media sosial di sisi positif. Yang pertama, memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana pembelajaran. Itu dampak positif dari penggunaan media sosial. Sekarang kita lihat dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Nah, media sosial dapat mengakibatkan kesehatan mental terganggu karena adanya tekanan seperti perundungan dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak negatif dari penggunaan media sosial membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Kemudian mengakses berbagai informasi melalui internet menyebabkan penggunanya menjadi kecanduan dan lupa dengan hal di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari penggunaan media sosial ini adalah penyebaran informasi palsu. Yang keempat, dampak negatif dari penggunaan media sosial adalah cyberbullying. Dan yang terakhir, dampaknya adalah pornografi. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.